Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Wah, ini dilihat-lihat udah pada mandi ya? Udah pada mandi belum? Udah, Ibu. Udah, Bu. Nisa belum, Ibu. Nisa belum mandi. Karena pembelajarannya daring jadi Nisa malas mandi ya. Oke, anak-anak, udah makan semua kan? Udah, Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan pertemuan ini kita akan belajar tentang rantai makanan nih. Sebelumnya ada yang nggak masuk nggak temennya? Ada, Bu. Siapa tuh? Lara, Bu. Ari. Lara sama Monica, Bu. Wah, pada tahu nggak teman-temannya kemana? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Jadi mereka sedang berhalangan untuk hadir. Ada keperluan keluarga. Teman-teman, sesama teman kita harus saling peduli. Jika ada yang tidak masuk, kita harus mengkonfirmasi kepada teman kita. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Anak-anak sekalian udah siap untuk belajar? Sudah. Wah, Udah. semangat sekali. Semangat yang bagus. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Di layar anak-anak semua sudah ada doa sebelum belajar. Mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita dimudahkan oleh Allah dan ilmunya bisa kita dapatkan dengan baik. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Karena ini bulan Juni dan mengingat 1 Juni kemarin merupakan hari lahirnya Pancasila, Ibu mau untuk pertemuan kali ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pendukung. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untuk Pancasila dasar negara. Adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Yeay, anak-anak Ibu pintar semua ya, sudah hafal. Keren. Anak-anak tahu nggak sih makanan pokok yang sering kita makan itu apa? Nasi, Bu. Iya. Nasi, Bu. Nasi itu kita dapetin dari mana? Beras, Bu. Iya, pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, beras itu kan di sawah. Kalau misalnya anak-anak pernah dengar petani gagal panen? Pernah, Ibu. Pernah, Bu. Biasanya petani gagal panen itu karena apa? Hama. Hama, iya betul sekali Ratu.
Nah, hamanya ini bisa karena tikus. Jadi, itu sudah merupakan satu kesatuan rantai makanan. Dari padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular. Lalu ular dimakan oleh elang, dan elang mati diuraikan oleh pengurai. Nah, jadi itu sedikit pemanti untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, di tampilan layar masing-masing kita sudah terlihat ada identitas, ada ice breaking, ada tujuan, ada belajar, dan ada kuis. Yang pertama, kita tekan dulu untuk identitas. Nah, identitas di sini berisi muatan materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, materi ini merupakan materi ekosistem yang terdapat di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Jadi materi ini untuk anak kelas 5 SD. Lalu kita kembali ke menu utama kita dan kita masuk ke tujuan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini agar anak-anak semua mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Nah, kita mulai belajar ya. Anak-anak mau buka yang mana dulu nih? Ada yang video, ada yang materi secara langsung. Anak-anak mau yang mana dulu? Video, Ibu. Video. Oke. Tapi sebelum video, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak ada yang tahu nggak ekosistem itu apa? Enggak, Tidak, Ibu. Tidak. Oke, kita buka saja ya. Nah, ekosistem itu dapat diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara keanekaragaman spesies dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Itu tadi yang disebut dengan ekosistem. Nah, materi besar kita adalah membahas ekosistem, namun secara spesifiknya kita harus belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Ada yang tahu? Karena sebelumnya udah kita singgung nih di awal tadi. Ada yang berani? Silakan. Yulia Rosi tahu apa itu rantai makanan? Saya, Ibu, saya. Iya, silakan Ratu. Rantai makanan yaitu jenjang makanan organisme, yaitu saling memakan satu. Iya, Ratu. Jawaban yang Ratu sebutkan tadi tidak salah. Nah, jawaban Ratu hanya kurang tepat saja. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya, apa itu rantai makanan? Ya, kita langsung. Nah, jadi rantai makanan itu bagian dari jaring-jaring makanan. Meskipun rantai makanan dan jaring-jaring makanan ini terlihat sama, tapi itu sedikit berbeda. Rantai makanan merupakan serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan pengurai untuk kelangsungan hidupnya. Jadi itu ya anak-anak pengertian rantai makanan. Lalu selanjutnya, ada yang tahu fungsi rantai makanan itu untuk apa? Ibu mau Kairunisa. Apa Kairunisa tahu apa itu fungsi rantai makanan? Tidak, Bu. Tidak. Tia Egi, apa Tia Egi tahu? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kita buka saja. Jadi, dengan adanya proses
rantai makanan itu tadi, makhluk hidup dapat bertumbuh dan bertahan hidup. Jadi itu ya anak-anak fungsi dari rantai makanan. Lalu selanjutnya contoh rantai makanan. Ada yang tahu? Ayo, tadi di awal udah Ibu singgung nih sebelumnya contoh dari rantai makanan. Ada yang berani? Kita coba saja. Nah, yang pertama ada padi dimakan oleh tikus. Lalu tikus dimakan oleh ular. Lalu selanjutnya ular dimakan oleh elang. Kemudian elangnya mati dan diuraikan oleh pengurai. Nah, dari yang Ibu sebutkan ini merupakan contoh rantai makanan di ekosistem apa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Sawah, Ibu. Iya, betul sekali Ratu. Jadi itu tadi merupakan contoh dari rantai makanan dari ekosistem sawah ya anak-anak. Lalu yang kedua, ada energi matahari yang dimanfaatkan oleh rumput, lalu rumput dimakan oleh rusa, dan rusa dimakan oleh hyena, lalu hyena mati dan diuraikan oleh pengurai. Ada yang tahu itu contoh dari ekosistem apa? Ayo angkat tangan. Siapa yang tahu? Enggak tahu, Ibu. Tidak tahu. Jadi, itu tadi merupakan contoh dari ekosistem savana. Nah, yang terakhir nih, ada contoh dari rantai makanan dari ekosistem laut. Yang mana ada fitoplankton, lalu yang dimakan oleh ikan kecil, lalu ikan-ikan kecil ini tadi dimakan oleh anjing laut. Lalu anjing laut dimakan oleh hiu. Hiu mati diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Jadi itu tadi contoh dari rantai makanan di ekosistem sawah, di ekosistem savana, lalu di ekosistem laut. Kita lanjut ya anak-anak. Nah, karena anak-anak tadi mau melihat video penjelasan nih tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Di situ ada rantai makanan. Jadi kita buka saja. Anak-anak lihat video yang akan Ibu tampilkan ya. Silakan simak dengan seksama dan kita akan membahasnya nanti. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, kita lihat videonya sama-sama ya anak. Kelas Udin lagi ya adik-adik ya. Betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Tanya Dayu. Mari kita cari tahu, ajak Udin. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar rantai makanan ya. Awalnya ada tumbuhan. Tumbuhan ini akan dimakan tikus. Tikus akan dimakan ular. Ular akan dimakan burung elang ya. Burung elang mati, tubuhnya akan diuraikan oleh pengurai. Nah, pengurai ini akan berguna untuk menyuburkan tumbuhan. Tumbuhan dimakan lagi oleh tikus dan selanjutnya jadi terjadi rantai makanan karena tidak putus ya adik-adik. Nah, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Nah, setelah beberapa waktu burung elang akan mati. Bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah yang akan membentuk humus. Nah, humus ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu.
Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Ya adik-adik ya, fitoplankton ini adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Lalu fitoplankton ini akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Lalu zooplankton ini akan dimakan oleh ikan-ikan kecil, lalu ikan-ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan-ikan sedang. Lalu ikan-ikan sedang ini akan dimakan oleh ikan besar. Jadi konsumen satu tadi adalah zooplankton, konsumen dua yang memakan adalah ikan kecil, konsumen ketiga adalah ikan sedang, dan konsumen yang keempat adalah ikan-ikan besar. Nah, ini adalah rantai makanan di laut. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas itu dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jadi jika salah satu komponennya tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Nah, agar rantai makanan itu dapat terus berjalan, jumlah produsen ini harus lebih banyak daripada konsumen satu. Konsumen satu juga harus lebih banyak daripada konsumen dua. Konsumen dua harus lebih banyak daripada konsumen tiga. Misalnya konsumen itu berarti kan hewan yang memakan ya. Nah, ini adik-adik. Dan seterusnya ya, ini ya contohnya, produsen dimakan oleh konsumen satu, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Jika konsumen dua mati, maka akan membusuk dan diurai menjadi sebuah pupuk, dan pupuk ini berguna untuk produsen lagi, berputar seterusnya. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Nah, ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Nah, ini adalah pengurai, itu makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nah, hasil kerja dari pengurai ini dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai itu adalah bakteri dan jamur. Nah, itu tadi ya anak-anak, sedikit video dari YouTube yang bisa kita jadikan pelajaran tentang materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, kira-kira anak-anak ibu sekalian udah pada paham belum nih tentang materi rantai makanan? Insya Allah sudah, Ibu. Yeay, alhamdulillah. Anak-anak ibu pintar semua. Nah, anak-anak ibu pasti pada bosen kan? Kita ice breaking dulu ya. Oke, Bu. Jadi, di sini ada lagu. Anak-anak ibu semua bisa menyanyikan bersama-sama. Lagu ini dinyanyikan dengan nada seperti mana di mana anak kambing saya. Tahu semua? Tahu, Bu. Tahu. Oke, kita mulai ya. Silahkan mic-nya di-mute-kan. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya. Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana Di mana tikus-tikus itu. tikus-tikus itu Dimakan ular. ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang sudah mati. Rantai makanan terus kita pelajari. Yeay. Bisa? Bisa, Bu. Nah, segitu aja ice breaking dari kita. Lalu anak-anak ibu semua karena sudah paham, ibu akan kirimkan LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Ibu kirimkan ke WA grup kita ya. Baik, Ibu. Nah, sudah masuk anak-anak? Sudah, Bu. Jadi di situ ada LKPD yang harus anak-anak ibu kerjakan.
Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Sebelum anak-anak kerjakan, Ibu akan jelaskan sedikit nih tentang tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi, tugas kalian hanya satu, yaitu membuat gambar tentang rantai makanan. Jadi, anak-anak harus tentukan dulu nih, mau buat rantai makanan di ekosistem apa. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jika ada yang tidak dimengerti dari LKPD-nya, silakan tanyakan ke Ibu ya. Selamat mengerjakan. A few minutes later. Nah, anak-anak, pembelajaran kita udah selesai nih. Anak-anak tadi sudah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan juga. Gimana? Pada bisa semua? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Alhamdulillah, kalau begitu berarti anak-anak Ibu semua sudah paham. Oke, anak-anak Ibu sekalian, tadi anak-anak Ibu sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Nah, kita adakan kuis sebentar ya anak-anak sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri. Siap? Siap, Bu. Oke, masih semangat kan? Harus semangat. Mas. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada gambar apa aja? Ayo, ini ada gambar Tikus, ular, padi, tikus, ular, elang, urai. Iya, tepat sekali. Nah, dari gambar ini muncullah pertanyaan. Pada gambar rantai makanan di slide sebelumnya, urutan rantai makanan yang paling tepat adalah siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan Terunisa. Apa jawabannya? B, Bu. Nah, Nisa menjawab B, yang terdiri dari padi, tikus, ular, elang, kemudian jamur. Kita cek ya jawabannya, apakah jawaban Nisa benar? Wah, jawaban Nisa benar. Berikan tepuk tangan dulu untuk teman kita. Selanjutnya, kita lihat ya gambarnya. Kenapa bisa dikatakan urutannya padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Nah, jadi dari padi ini, padi akan dimakan oleh tikus. Kemudian, tikus akan dimakan oleh ular. Dan ular akan dimakan oleh elang, kemudian elang mati dan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Kemudian, nah, jamur ini akan menjadi asupan tersendiri bagi padi ini tadi, yang mana padi merupakan produsen. Jadi berputar terus. Nah, demikian rantai makanan. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pada gambar rantai makanan sawah yang termasuk konsumen tingkat 1 adalah siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya dan silakan berbicara. Saya, Bu. Iya, silakan Tia. Tikus, Bu. Tikus. Nah, kita lihat ya jawaban dari Tia, apakah benar? Wah, benar. Tepuk tangan dulu untuk Tia. Kita lanjut. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih. Pada proses pembusukan, hewan yang telah mati tubuhnya diurai oleh siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Aslamia. Yang D, Bu. Yang D, mikroorganisme. Kita cek ya jawabannya apakah benar. Ya, benar. Silahkan tepuk tangan untuk Aslamia. Nah, selanjutnya, kita sudah selesai nih. Nah, jadi tadi kita udah melakukan kuis singkat nih anak-anak.
Alhamdulillah, pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Anak-anak ibu semua keren sekali, pintar-pintar semuanya ya. Nah, karena pelajaran kita sudah selesai, maka kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.